Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ginanjar. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya di sini ingin menjelaskan tentang signaling teori, yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya. Berikut penjelasan saya tentang teori signaling. Teori signaling yaitu teori yang menurut mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, sepertinya investor. Nah, sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk merealisasikan keinginan pemilik. Nah, perusahaan yang memiliki prospek yang baik akan berusaha menghindari penjualan saham perusahaan serta mengupayakan perolehan modal baru dengan cara lain. Dan bila prospeknya kurang menguntungkan, maka akan cenderung menjual sahamnya. Nah, akan dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Adanya informasi tersebut, berita bagus ataupun berita buruk yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham. Informasi merupakan alat penting bagi para pembisnis maupun investor. Nah, melalui informasi itu dapat diketahui gambaran mengenai keadaan perusahaan baik ataupun buruknya di masa lalu ataupun di akan masa datang. Nah, prospek masa depan perusahaan. Informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap adalah hal penting yang harus dimiliki investor sebagai alat analisis dalam keputusan investasi di pasar modal. Dan teori ini pihak manajemen perusahaan pasti menyampaikan informasi pada investor sehingga bisa memberikan informasi mengenai keadaan serta prospek perusahaan. Dari informasi yang diterima investor, maka investor bisa menentukan perusahaan mana yang punya nilai baik untuk mereka tanamkan sahamnya. Perusahaan yang melakukan investasi modal cenderung dapat menarik pada investor karena diharapkan keputusan investasi tersebut akan membawa keuntungan lebih besar di masa yang akan datang. Nah, dari sini pun ada kaitan variabel signaling, yaitu yang pertama ukuran perusahaan, agresivitas pajak, nilai pasar, produk modal, dan rasio keuangan. Nah, untuk agresivitas pajak itu yaitu merupakan hal yang sangat umum terjadi di kalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Nah, perusahaan menganggap pajak sebagai biaya yang signifikan karena dengan membajak berarti mengurangi jumlah yang lebih banyak yang diterima. Untuk ukuran perusahaan yaitu menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan umumnya berpengaruh pada penilaian investor dalam membuat keputusan investasi. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin pengelolaan terhadap dana investasi. Hal tersebut sesuai dengan signaling teori, di mana keputusan investasi dapat memberikan sinyal positif bagi para investor. Jikalau untuk nilai perusahaan yaitu didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dicermin dari harga sahamnya. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula kemampuan pemegang saham. Nah, dari situ bisa pemberitahuan informasi nilai perusahaan itu kepada investor. Kalau misalnya signal
informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Nah, di sini penggunaan teorinya itu informasi berupa ROA atau tingkat pengembalian terhadap aset, atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan. Dengan demikian, jika ROA tinggi, maka akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Karena dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut itu baik, maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga ataupun yang berbentuk saham. Nah, dikarenakan itu signaling teori itu memiliki kaitan yang erat dengan informasi keuangan. Maka ada baiknya sejak awal usaha sebuah perusahaan memiliki pembukuan yang baik dan mudah agar dapat digunakan sebagai informasi keuangan baik secara internal maupun eksternal dalam perusahaan. Begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan penjelasan saya ataupun ada salah kata, mohon maaf karena saya pun masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.